Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat, banyak syukur harus. Alhamdulillah bisa beribadah, bisa menggunakan nikmat karena kebaikan, karena ketaatan. Itulah bentuk syukur kita. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita lanjutkan kajian tafsir. Fa in khiftum, fa maka in jika khiftum kalian takut, kalian khawatir, farijalan maka rijalan itu berjalan au rukbanan, rukban naik kendaraan. Fa idza amintum, fa maka idza apabila amintum kalian sudah aman, fadhkurullah maka berzikirlah kepada Allah, kama sebagaimana 'allamakum ia telah mengajarkan kalian, ma lam takunu ma apa saja lam belum takunu ada kalian ta'lamuna mengetahui. Fihi tis'u masail, ada 9 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat itu. Pertama, al-ula qauluhu ta'ala fa in khiftum. Khiftum dari al-khawf, khafa yakhafu. In khiftum huwa al-faza'. Faza' itu takwi, khawatir, takajui. Farijalan ay fasallu rijalan, maka solatlah kalian dalam kondisi berjalan tadi. Au rukbanan atau jadi rijal rajul jamak dari rajul al insan, yarjal artinya adamul markub kalau tidak dalam perjalanan, wa masya ala qadamai atau dia berjalan dengan dua kakinya, itu rijal. Jadi kalau kita kan patang ayatnya tentang menjaga sholat, kita harus menjaga sholat. Hafizu 'alas shalawat. Buktinya sambil jalan pun senang sholat kau harus taruh dijago, harus dikana. Kapai kamawa kepadang adima berkuat sholat. Farijalan atau jalan kaki, atau rukbanan atau dalam naik kendaraan, naik perahu, naik pesawat, naik kapal, naik auto. Jadi harus jago sholat. Jadi kaitannya juga ayat sebelumnya. Maka jago sholat itu maksud. Yang kedua, lamma amarallahu ta'ala bil qiyami lahu fis salat. Ketika Allah sudah memerintahkan untuk mendirikan salat bihali qunut, karena bentuk ketaatan kepada Allah, wa huwal wiqar,
karena harus tenang, patuh, tunduk, sakinah, tenang, hudu, al-jawari, anggota tubuh harus tenang, nak sedang latihan. Wa hadha 'ala al-halati al-ghalibah min al-amni, kalau dalam keadaan sedang aman, tenang. Dzakara halat al-khauf, tidak hanya dalam tenang tapi dalam takut pun. Makanya ada salat khauf, salat parang pun kan musuh dia itu masih, dan salat kan tidak ada gugur, tidak ada jamak, jadi menjamak salat alasannya takut itu tidak ada. Di fa in khiftum halat al-khauf at-tari'ah ahyanan, maka setelah Allah jelaskan anna hadhil ibadah la tusqit 'anil 'abdi fi halin, ibadah salat tidak gugur atas alasan kondisi apapun. Wa rakhasa li 'abidihi fi salati rijalan 'alal aqdam wa rukbanan 'alal khayl wal ibil. Tapi kalau dalam perjalanan ada rukhsah, tapi yang namanya indah sama sekali, nah itu tidak harus salat apapun yang terjadi. Kalau dalam perjalanan ada ima wa isyaratan bi ra'si, ya kalau rukuk ya ada isyaratnya, menggua agak sujud agak dalam, pokoknya harus salat. Hadza qaulul ulama, ini adalah pendapat para ulama. Wa hadhihi hiya salatul fadl alladhi qad dayyaqahu al-khauf ala nafsihi fi halil musayaqah aw sab'i yatlubuhu aw an aduwin yatba'uhu aw sailin yahmil. Apa saja, baik itu berkaitan dengan musuh, halangannya, yang sholat tetap harus sholat, atau sail ke banjir ke, atau masalah sab' binatang buas ke, aku kalau kamu saji aku ada di hanu terkam segala macam sampai ke situ ke, yang penting nang sholat tetap terus. هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السماوات وينقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة النفس. Ada rukhsah tapi tidak gugur kewajiban. Buktinya dalam perjalanan kita ada jadi ampe jadi dua waktu digabungan, dan sampai jadi dua qasar, yang dua waktu jadi kerjakan satu waktu jamak, bahkan dimuliakan dua-duanya. Ala jamak qasar lah, zuhur asar, zuhurnya dua, asarnya dua, bisa dilakukan di awal sebelum berangkat jamak takdim namanya. Kalau yang di akhir jamak takhir namanya. Nah, ini bentuk kemurahan. Tapi yang namanya salat, kewajiban salat tidak pernah gugur. Waqtulifa fil khawfi alladhi tajuzu fihi salatu rijalan aw rukbanan. Kapan bolehnya kita salat dalam berjalan atau jalan? Dia sambil berjalan salat, sambil dalam naik kendaraan bisa salat. Kapan itu? Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, huwa itlalul aduwi alaihim, kalau berhadapan dengan musuh barulah sambil berjalan pun salat. Masya Allah, dalam keadaan berjalan kaki pun salat bisa. Di atas kendaraan, di atas hunto, di atas kudo bisa. Apalagi kini di atas pesawat nyaman. Kalau di atas hunto kan goyang-goyang, gerakannya sangat payah, terasut. Kalau di mobil kan lumayan agak data, boleh naik kereta api. Alaihim fayatara'una ma'an wal muslimuna fi ghairi hisni hatta yanaluhum silah min ramyin aw akthar. Jadi karena musuh pun, nah itulah rukhsahnya. Yang kelima, innal qitala yufsidus shalah. Sesungguhnya perang itu bisa, menurut Abu Hanifah, bisa merusak salat. Ya habis waktu di perang kan. Wa zahirul ayat aqwa dalil alaihi. Tapi meskipun demikian, kita hanya mendapatkan rukhsah saja. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, lamma rakhasa tabaraka ta'ala fi jawazi tarki ba'd syuruti
dalla dzalika ala anna al-qital fi shalah la yufsiduha, tidak merusaknya. Apakah separuh-separuh itu, separuh jago, separuh salat khauf itu kan 2 rakaat, jago yang belakang angkat senjata lah, selesai 2 pokok gantian loh, yang jago itu sholat. Tapi yang namanya sholat tetap terus, la tufsid. Yang keenam, la nuqsan fi adadi rakaat fil khauf an salatil musafir. Tidak ada kurangnya dalam jumlah rakaat dalam salat khauf an salatil musafir, berbeda dengan salat musafir. Tetap 4 tapi 2 sebagian yang lain. Ini sedang perang pun. Fa idza amintum, lalu dilanjutkan, apabila kalian sudah aman, musuh lapai yang ditakwian binatang buas tadi nak dolai, musibah nak dolai, fadhkurullaha kama 'allamakum, ay irji'u ila ma umirtum bihi min itmamil arkan, maka lengkapilah rukun dan syaratnya. Mungkin dalam keadaan perang nak sampai kalau 2 sajanya, 2 awak tu kawan lo 2 leh, kan 2 tu. Kalau lah aman maka seperti biasa. Makanya ada beberapa orang ketika di dalam perjalanan dia nak jamak, ada yang nak qasar malah, padahal walaupun ada rukhsah, dan itu pilihan. Tapi tentu kalau ada pilihan, memilih keringanan, memilih rukhsah itu juga baik, karena ini sudah fasilitas sudah disediakan, tinggal di awal. Sama tu kau fasilitasnya ada bisa naik bintang 5, tapi dia lah ada bintang 2 aja lah. Itu tergantung. Fa idza amintum, kalau sudah aman. Atau Imam Mujahid mengatakan amintum di sini kharajtum min daris safar ila daril iqamah. Kalau kita ada musafir, kita lah balik ke kampung, tiba di kampung tidak lah di jamak solat tu dah, karena kita lah berada di rumah. Aku kadang 3 hari di rumah jamak juga. Zala khaufukum alladhi alja'akum ila hadhihi shalah. Itu yang kedua. Yang ketujuh, ikhtalafal ulama min hadzal bab fi bina'il khaif idza amina. Berbeda ulama tentang takut aman, merasa aman setelah takut. In shalla rak'atan aminan thumma khafa rakiba wa bana. Bagaimana kalau dia takutnya sedang sholat serakaat baru kiranya sholat terang selesai, apakah cukup dengan 2 rakaat saja dan sampai itu perbedaan ulama. Wa qala Abu Hanifah idza iftataha as-shalah amina. Abu Hanifah mengatakan kalau waktu mulai sholat kondisi kita aman, la takbir wa aman, kiranya terang suara imam di belakang, thumma khafa atau suara ulah oleh lasi istaqbala wa lam yabni, maka dia takut kan, fa in shalla khaifan thumma amina bana, maka ketika nyo takwik cukupnya bisanya mengkasarnya. Imam Syafi'i mengatakan ya benan nazil wala ya benar raqab, yang itu terjadi hanya bagi yang tinggal di rumah, bukan yang dalam perjalanan. Fadhkurullah, jadi kalau sudah merasa aman maka ingatlah kalian kepada Allah. Ila maknahu ushkuruhu ala hadhihi ni'mah, bersyukurlah karena sudah aman balik, tidak parah malah dah, mumpung masih aman. Jadi kadang kita merasa rasa aman yang kita miliki itu bukan sebuah karunia, padahal itu karunia Allah. Maka mumpung masih aman, sholatlah. Khawatir bekolah tidak aman lah dah, kondisinya darurat, susah kita sholat. Atau mungkin daruratnya tidak lingkungan yang darurat, kondisi pribadi kita yang darurat, entah kita dalam perjalanan atau kondisi tubuh awak yang darurat, sehingga kita tidak bisa berjamaah, terhalang, akhirnya sholat duduk. Yang awalnya bisa sholat berdiri, karena kondisi kita tidak sanggup berdiri lama, akhirnya duduk. Tentu sebagaimana kajian fikih kita, orang yang sholatnya duduk dibandingkan orang yang sholat berdiri, pahalanya separuh orang yang tagak. Kemudian itu orang yang berbaring dibandingkan dengan orang yang duduk, pahalanya separuh orang yang duduk. Jadi kalau orang yang berbaring pahalanya hanya seperempat orang yang tagak. Masih mumpung masih aman, masih kuat, bersyukurlah. Cara bersyukurnya adalah dengan salat.
Terakhir, qala ulamauna rahmatullahi alaihim, as-salatu asluhad doa. Para ulama mengatakan asal dari doa, salat itu adalah doa. Wahalatul khauf aula bidoa. Maka kondisi takut mestinya memang harus berdoa. Jadi kondisi kita tidak aman, harusnya itulah saat kita berdoa, saatnya kita salat. Jangan gara-gara takut kondisi tidak aman, awak sakit misalnya, membuat kita tidak ingin kepada Allah. Justru saat tidak takut itulah kita dakik kepada Allah. Jadi itu maknanya. Jadi ketika kita khauf, jadi takut, saat cemas itulah kita berdoa, kita salat kepada Allah. Jadi jangan sampai saat sakit kita tinggal salat, saat takut kita meninggalkan salat. Justru saat itulah kita makin dakik pada Allah. Fa idza lam tusqit as-salat bil khaufi fa ahra an la tusqita bi ghairihi min maradin aw nahwi. Parang saja musuh di depan itu tidak menggugurkan dosa. Apalagi kalau hanya cuma sakit atau semisal dari itu. Jadi tidak ada alasan kamu sakit habis jalan, tidak ada itu. Hanya parang saja musuh di muka dah. Tidak ada alasan untuk gugurnya salat. Kalau hanya kita sakit. Makanya fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala bil muhafazati ala salawat fi kulli halin min sihatin aw marad. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh jagalah salat, jaga salat apa saja kondisinya, baik sehat maupun sakit, hadar atau safar, mau kita mungkin tidak kemana-mana atau dalam perjalanan, wa qadrah atau ajaz, dalam keadaan kita mampu atau dalam keadaan lemah, payah, sakit, damam, khauf atau aman, baik dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman. La tusqitu anil mukallaf bihalin, apapun kondisinya bagi yang mukallaf, orang yang sudah dibebankan hukum, sudah balik dan masih berakal, itu tidak ada alasan untuk gugur salat. Wala yatataraqu ila fardiyati ikhtilal. Itulah yang bisa kita pahami dari ayat 9 hal bahwa kita suruh oleh Allah ayat batang untuk menjaga salat. Kalau jaga salat betul-betul jaga. Walaupun dalam perang pun tidak bisa bertagak awak, dalam sedang berjalan ya pakai isyarat kepala, anggukan kepala sambil jalan. Nak mungkin rasanya tertinggal awak di orang sambil kepala. Atau kalau dia itu salah. Dia itu. Makanya perlu kesucian diri dijaga terus sehingga kapanpun dimanapun kita bisa sholat. Nak doa iya dia itu ya tayamum. Tidak ada alasannya. Jadi rasa orang takut saja dalam keadaan perang saja wajib sholat. Apa alasan kita kalau hanya cuma sakit? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari punya alasan untuk tidak sholat. Tidak ada. Kalau puasa pun, puasa tidak bisa, ya boleh, tapi ganti di hari lain. Tetap kewajiban itu harus dikerjakan, walaupun diganti di hari lain. Dan sholat, tidak ada suruhan model itu. Oh, tidak bisa kini, besok kerajaan dirapel, tidak ada. Habis waktunya ya habis. Berarti itulah melalaikan kewajiban. As-salatu imaduddin, ini tiang agama. Tidak bisa disamakan, tidak bisa. Sholat ya sholat, puasa ya puasa. Karena ada sebagian yang dialah waktu muda, aku dihitungnya pas tua itu dirapel ya. Nah, apalagi memang sengaja berbeda itu. Na'udzubillah, itu sama jo bermain-main dengan hukum Allah. Jadi kita harus, kalaupun kita dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, tetap sholat walaupun dalam jalan atau dalam naik kendaraan. Tapi kalau sudah aman, ya kembali seperti sedia kala, sebagaimana Allah mengajarkan apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, rahmati mereka, khusus kedua orang tua kami yang sudah wafat. Ampuni dosa
desa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka. Rabbana hablana minas salihin. Allah, beri kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak, keturunan, pasangan yang saleh dan saleh, penjujuk mata kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di antara kami ada yang banyak masalah, banyak hajat, penuhi hajat kami, selesaikan masalah kami, urusan kami ya Allah. Jadikan ini asbab kami makin dekat denganmu. Di antara kami ada yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sehatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa bagi mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.